079. Bapak sama Raya kok belum pada datang, iya? Tanya Ayu pada sang suami. Dia sudah tak sabar menunggu kedatangan keluarganya itu. Keluarga Ayu memang sedang dijemput Ricky agar tinggal dulu di rumah Davin. Tentu agar besok pagi memiliki waktu luang dan tak terburu-buru dalam menyiapkan semuanya. Pun karena keluarga Ayu juga akan ikut dirias pada acara besok. Di luar sana, mobil yang dikendarai Ricky baru saja memasuki gerbang rumah tersebut. Sementara orang-orang yang duduk di dalamnya, mulai melongo menatap bangunan megah di hadapannya. Belum lagi halaman yang luas dan mobil yang berjejer di garasi. Terlebih Bu Ratih. Mulutnya sampai menganga melihat kediaman yang kini ditinggali anak tirinya tersebut. 96. Mata Bu Ratih belum berkedip meski mobil yang ditumpangi dirinya dan keluarganya sudah berhenti. Sudah sampai. Silakan turun. Kata Ricky sambil membuka sabuk peng 4 men. Bu. Ayo turun. Raya menyenggol pelan badan Bu Ratih yang masih terdiam. Seolah sok melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Jangan lupa itu mulutnya ditutup. Entar ada lalat masuk, gimana? Lanjut Raya melihat ibu tirinya itu masih menganga. Ish kamu ini. Ibu cuma lagi takjub aja melihat rumah keluarga suami Ayu. Bukan main megahnya, sahut Bu Ratih sambil berdecak. Makanya buruan turun. Biar lihat dalamnya sekalian. Balas Raya. Iya. Ayo. Bu Ratih turun lebih dulu. Disusul Raya, Pak Lukman dan Aldi yang paling belakang. Semuanya tak ada yang tak tercengang melihat rumah mewah di hadapan mereka. Mata mereka semua terbuka lebar sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di mana ada taman yang luas dengan tanaman hias dan bunga-bunga berwarna-warni yang tumbuh di halaman rumah tersebut. Air pancuran yang terus-menerus mengalir juga menambah keindahan sekitar taman. Menengok ke samping, jari-jari Bu Ratih refleks menunjuk mobil-mobil yang berjejer dan menghitungnya. 4, 5, 6. Ya ampun, mobil aja segitu banyaknya. Siapa aja yang pakai? Mana bagus-bagus pula, kata Bu Ratih pelan. Anggota keluarga Kak Davin dong, Bu, balas Raya. Sayangnya Mbak Ayu gak bisa nyetir. Coba kalau bisa. Duh keren kayaknya. Pulang ke rumah bawa mobil sendiri, lanjut Raya dengan mata berbinar. Mbakmu gak perlu repot-repot bawa mobil sendiri. Tinggal bilang sopir mau kemana pasti langsung diantar, timpal Bu Ratih. Kebayang ya, Bu, mau jalan-jalan, mau makan-makan, mau belanja, mau apapun, tinggal panggil sopir. Bayar tinggal gesek, gak perlu mikirin uang cukup atau enggak sampai akhir bulan. Duh enaknya. Lagi-lagi Raya menghayalkan kehidupan menyenangkan kakaknya itu. Padahal kenyataannya, Ayu sama sekali tak pernah keluar rumah andai tak bersama Davin. Tak pernah jalan-jalan apalagi belanja-belanja seperti kebanyakan wanita pada umumnya. Dia hanya menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di rumah. Raya, Aldi, Bapak, Ibu. Ayu yang baru keluar rumah langsung mengabsen keluarganya itu sambil menghampiri mereka dengan wajah sumringah. Pun dengan Davin yang mengekor di belakang sang istri. Kenapa malah pada berdiri di sini? Ayo, masuk. Ajak Ayu antusias setelah mencium punggung tangan kedua orang tuanya dan menyalami kedua adiknya. Iya, Pak, Bu, mari masuk. Davin turut bersuara. Pun ia juga sama-sama menyalami keluarga istrinya tersebut.
Adab yang senantiasa dilestarikan meski dia memiliki harta dan jabatan yang tinggi. 97. Iya, Nak Davin. Terima kasih. Kami hanya takjub dengan kediaman keluarga Nak Davin. Masya Allah, bagus sekali. Bapak sampai terharu melihatnya. Gak ngangka, putri Bapak yang bukan siapa-siapa ini akan tinggal di rumah seperti istana, timpal Pak Lukman yang dari tadi memang lebih banyak diam. Ternyata di balik diamnya, ada keharuan luar biasa yang dirasakannya sampai-sampai suaranya pun bergetar saat berbicara. Bapak ini bicara apa? Bagi saya, Ayu ini luar biasa. Dia istri yang baik dan salehah. Bahkan bagi saya, istri saya lebih berharga dari banyaknya harta yang saya miliki. Dia anugerah paling indah yang Allah titipkan untuk saya. Terima kasih ya, Pak, sudah mendidik Ayu segitu baiknya. Saya yakin, sifat-sifat Ayu salah satunya adalah karena didikan Bapak sebagai orang tuanya. Balas Davin merangkul pundak Ayu, dia tak pernah ragu memperlihatkan rasa cintanya meski di keramaian. Dulu, ibunya yang selalu mendidik Ayu. Tahu sendiri Bapak sibuk kerja, sahut Pak Lukman dengan senyum mengembang. Ada kebanggaan tersendiri mengingat jika putra-putrinya memiliki sifat-sifat yang baik atas didikan sang istri dulu. Ibunya Ayu memang wanita yang baik. Bu Rati turut bersuara. Sebagai saudaranya, Bu Rati mengakui itu. Ia bahkan sadar, jika sifat dirinya dan kakaknya itu berbeda jauh. Bak langit dan bumi. Bahkan dalam hal mendidik anak, Bu Rati ketinggalan jauh. Dan kini, ia baru menyesalinya saat anaknya mendapati nasib yang kurang baik. Bahkan harus menikah dengan kondisi hamil di luar nikah. Mending sekarang kita langsung masuk. Sudah mau panas loh. Cerita-ceritanya lanjut di dalam. Ajak Ayu menyadari suasana mulai tak nyaman dan rintik kesedihan mulai terlihat. Ayo ayo. Ibu juga sudah gak sabar untuk lihat dalaman rumahnya, sambar Bu Rati cepat. Bu, please deh, jangan kampungan banget. Malu sama keluarga Kak Davin nanti, bisik Raya pada ibu tirinya itu. Namanya juga baru pertama kali menginjakan kaki di rumah gedongan kayak gini. Maklum kalau kelihatan udik. Toh memang iya, sahut Bu Rati diakhiri kekahan pelan. Ish, ibu ini. Raya menimpali lagi. Sepasang ibu dan anak tiri yang kini nampak akur itu pun berjalan berbarengan menuju dalam rumah. Mengikuti seluruh keluarga yang berjalan lebih dulu. Mari masuk, kata Ayu sambil membuka pintu lebar-lebar. Langsung pada duduk aja, ya. Ayu mau ke belakang dulu. Bawain suguhan, lanjutnya. Bukannya duduk, Bu Rati malah kian melongo melihat seluruh penjuru rumah. Sofa berwarna beludru yang nampak lembut dan empuk, meja kaca yang ukurannya besar, guci-guci dan hiasan lainnya yang terpajang di setiap sudut ruangan, menambah kesan kemewahan rumah tersebut. Belum lagi tiang-tiang rakasa yang menjadi penyangga rumah itu. Bu, ayo duduk. Lagi-lagi Raya menyenggol pelan badan Bu Rati. Iya. Bu Rati menyahut singkat lalu duduk di sofa. Bersisian dengan Raya. Tangannya mengelus-elus kain sofa yang didudukinya. Pasti harga sofa ini lebih mahal daripada harga rumah kita, katanya pelan. Sudah, Bu. Duduk yang anteng. Nanti ada yang lihat, malu-maluin Mbak Ayu aja. Tutur Raya. Cek, kamu ini gak bisa lihat ibu senang, balas Bu Rati kesal.
Padahal dia sedang menghayati setiap kemewahan di rumah itu, merasakan tinggal di rumah mewah meski sebentar saja. 98. Ini minumannya. Pasti pada haus, kan? Kata Ayu seraya meletakkan beberapa gelas di atas meja. Disusul Mbok Sumi yang membawakan banyak suguhan, termasuk buah-buahan. Sekarang ngobrol-ngobrol aja dulu sambil ngemil. Nanti baru makan, kata Ayu yang kembali bergabung di tengah-tengah keluarganya. Selamat datang di kediaman saya. Senang sekali kedatangan keluarga dari menantu kesayangan saya. Pak Damar yang baru saja diberitahu Davin tentang kedatangan keluarga Ayu langsung menyapa hangat. Masya Allah Pak Damar. Kami juga senang, akhirnya bisa bertandang ke rumah ini. Terlebih putri kami menjadi bagian dari keluarga ini, timpal Pak Lukman yang langsung bangun dari duduknya dan menyalami Pak Damar. Pun dengan yang lainnya ikut menyalami pria sepuh tersebut. Sekarang rumah ini juga rumah Ayu. Jadi keluarganya pun bisa ke sini kapan saja. Gak perlu sungkan, timpal Pak Damar begitu ramah. Harta kekayaan yang berlimpah, tak membuatnya tinggi hati apalagi bersikap angkuh pada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Pak Damar, balas Pak Lukman dengan haru. Dalam hatinya ia begitu bahagia mengetahui jika sang putri diterima dengan sangat baik di tengah-tengah keluarga sang suami. Silakan istirahat dulu, ya. Sambil dinikmati apa yang ada. Sambil bercerita juga. Saya yakin Ayu pasti rindu sekali pada keluarganya. Ingin bercerita banyak hal. Saya tinggal dulu, tutur Pak Damar agar keluarga Ayu merasa leluasa. Oh, iya, Yu. Nanti jangan lupa antarkan keluargamu ke kamar mereka. Kamarnya sudah disiapkan, lanjut Pak Damar sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke kamarnya. Senyum Ayu terus saja mereka saking bahagianya dengan keberadaan keluarga dirinya di rumah itu. Momen yang begitu langka dan jarang. Ayo dimakan suguhannya. Jangan malu-malu. Gak ada siapa-siapa ini. Tita Ayu. Rai, biasanya kamu jago ngemil. Ayo. Lanjutnya lagi. Awalnya, mereka memang merasa malu dan sungkan. Namun akhirnya, mereka antusias mencoba suguhan itu persatu. Terlebih makanan-makanan itu suguhan langka yang jarang didapatkan. Nanti Ayu antar ke kamar kalau mau istirahat. Raya satu kamar sama ibu, ya. Bapak sama Aldi, lanjut Ayu. Ia terus saja tersenyum melihat keluarganya yang sedang menikmati kudapan yang sengaja dipesannya itu. Hadeh, orang kampung pada ngumpul kayaknya nih. Lihat saja, makannya aja sampai rakus gitu, kayak yang gak pernah nemu makanan enak. Gerakan tangan Bu Ratih yang hendak kembali mencomot kue coklat lumer di depannya langsung terhenti mendengar celetukan itu. La pun langsung menatap ke arah suara. Di mana Rika sedang berdiri dengan mata mendelik dan memasang wajah judes. Tak ada ramah-ramahnya sama sekali. Pak, Bu, kenalin, itu Tante Rika, istrinya Papa Ardi. Tante, kenalin ini keluarga saya. Ada bapak, ibu, dan kedua adik saya, kata Ayu. Gak penting dan gak mau tahu. Bikin sepet mata aja lihat banyak orang kampung yang kelayapan di rumah ini, cicit Rika sambil mengibaskan tangannya dengan bibir mencebik. Ayu menghela napas dalam. Sakit, sungguh ia merasa sakit hati dengan perlakuan Rika pada keluarga dirinya. 99.
Kalau tante gak mau lihat, ya tinggal gak usah dilihat. Tante bisa diam di kamar. Atau, mungkin tante bisa keluar dari rumah ini. Gak akan ada yang larang kok, timpal Ayu kesal. Keluarganya baru beberapa menit lamanya menginjakkan kaki di rumah itu, tapi sudah mendapat perlakuan tak enak dari ibu mertuanya itu. Padahal, Pak Damar yang notabene adalah tuan rumah pun begitu menghormati keluarga Ayu dan memuliakan mereka sebagai tamu. Kamu, ya. Berani-beraninya sama aku. Rika melotot tajam. Kedua tangannya ia simpan pinggang. Lah begitu tersinggung dengan perkataan Ayu barusan. Apalagi itu dikatakan di depan banyak orang yang menurutnya udik dan kampungan. Ada apa ini? Tanya Davin yang baru kembali setelah mengantarkan Pak Damar ke kamarnya. 100. Melihat kedatangan Davin, kedua tangan Rika yang semula sedang bertolak pinggang perlahan diturunkan. Ia sedikit gelagapan dengan raut wajah salah tingkah. Lah berpikir, andai Davin tahu perlakuan dirinya pada keluarga Ayu barusan, pasti anak tirinya itu akan marah. Gak apa-apa kok, Vin. Ini, Mami cuma lagi menyambut kedatangan keluarga istrimu, jawab Rika dengan memasang wajah pura-pura ramah. Ia bahkan tak segan-segan tersenyum simpul. Iya benar itu nak Davin. Lagi menyambut kedatangan kami dengan mengatakan kampungan, udik, bikin sepet mata. Terus apa lagi ya? Celetuk Bu Rati saking geramnya. Jiwa julidnya tak bisa tinggal diam mendengar hinaan-hinaan itu. Sebelah bibirnya tersungging menatap Rika yang kini sedikit melotot pada dirinya. Mungkin menganggap jika tidak akan ada yang berani melawan dirinya. Benar begitu, Tante? Tanya Davin dengan tatapan tajam. Enggak seperti itu, Vin. Tante cuma menghina dan merendahkan mungkin maksudnya, nak Davin. Masalahnya keluarga Ayu ini keluarga gak punya. Bukan keluarga kaya raya yang pantas dihormati. Lagi-lagi Bu Ratih menyambar. Tapi ibu kasihan sih sama nak Davin sama Pak Ardi. Kok bisa-bisanya si keluarga terpandang dan terhormat seperti Adiputra ini memiliki istri yang kelakuannya seperti itu. Kalau ibu mungkin masih wajar ya, soalnya ibu memang gak berpendidikan. Sekolah saja cuma sampai sekolah rakyat, kalau sekarang itu sekelas sekolah dasar. Tapi kalau, siapa tadi namanya, Rika, ya, pasti berpendidikan dong. Cuma mungkin gak tahu etika aja, lanjut Bu Ratih panjang lebar. Mata Rika semakin melotot pada Bu Rati atas semua perkataan itu. Ia sungguh dibuat malu dan direndahkan di hadapan banyak orang seperti itu. Apalagi semua mata kini tertuju pada dirinya. Benar semua itu, Tante? Davin kembali bertanya. Kali ini nadanya lebih tinggi dari sebelumnya. Tante. Rika mati kutu. Dia tak bisa lagi mengelak. Minta maaf. Davin minta Tante minta maaf sekarang pada keluarga Ayu. Kalau tidak, Davin bisa kok kembalikan Tante ke tempat di mana Tante berasal dulu. Biar Tante sadar diri dan gak lagi-lagi merendahkan orang seperti ini, ujar Davin lantang. Tapi, Vin. Rika ingin membantah. Tentu saja ia merasa malu untuk melakukannya. Apalagi ia belum pernah merendahkan dirinya sendiri seperti itu dengan harus meminta maaf pada orang yang levelnya jauh di bawah dirinya. Gak ada tapi-tapian. Minta maaf sekarang atau? Oke, Tante akan minta maaf, potong Rika cepat. Lah paling malas berdebat dengan Davin karena tak akan pernah menang. Ujung-ujungnya dirinya sendiri yang dikuliti dan diungkit-ungkit asal-muasalnya.
Saya minta maaf, lanjut Rika sambil menatap keluarga Ayu bergantian. Setelahnya ia buru-buru berbalik dan berjalan pergi dengan menahan kesal yang sudah sampai di ubun-ubun. 101. Memalukan, menyebalkan. Masa aku sampai merendahkan diriku sendiri di hadapan orang-orang kampung seperti ini? Ih, geramnya. Rika terus menggerutu di tengah-tengah langkah kakinya menuju kamar. Minta maaf kok seperti itu. Gak ada tulus-tulusnya, gumam Bu Rati dengan bibir mencebik.